Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, saya Abdul Muthalib Akbar akan menjelaskan mengenai huruf yang diserupakan dengan laisa atau al-harfu al-musyabbah bi harfil laisa atau yang beramal dengan ketentuan-ketentuan laisa. Rujukan kita adalah dari kitab Mustafa Al-Gulayaini, Jami'ud Durus Al-Arabiyah, jilid kedua halaman 292 sampai 295. Ini adalah kitabnya. Baik, kita perlu tahu dulu sebenarnya laisa itu tuh seperti apa amalnya. Laisa ini nih intinya nih bukan, dan dia tergolong sebagai isim nakis. Nah, jadi dalam isim nakis dia itu apa kaidahnya? Kaidahnya rupanya seperti kana, merofakkan isim atau mubtada'nya dan menasabkan khobar atau yang predikat atau yang dijadikan objek atau yang dijelaskan daripada isim tersebut. Nah, rupanya dalam harf laisa ini lebih kurang juga seperti itu pula kaidahnya. Nah, kita perlu tahu dulu yang dimasuk di dalam bahasan ini apa saja. Rupanya ada 3. Ma, la, dan lata. Baiklah. Jadi kalau di dalam ketiga-tiganya ini nih bermakna tidak yang dengan amal seperti laisa tadi. Kalau ma itu lebih kepada bukan, kalau la tidak, kalau lata itu adalah tidak yang tapi dikhususkan kepada zorof atau misalnya keterangan waktu. Baiklah, kalau ma di sini nih bermakna tidak. Kita pahami di sini apa kaidah-kaidah yang berlaku, yakni yajibu alla yakunu hunaka al-khabar tasabbaqal isma sebenarnya di sini. Artinya ma itu khobarnya tidak boleh mendahului daripada isim atau subjek yang dimaksud. Ma musiun man a'tab. Sebenarnya man a'tab itu tuh di depan sini saja, musiknya itu harus diperbaiki, ditarik ke sini, ditarik ke depan lagi. Artinya lebih kurang tidaklah buruk sebenarnya orang yang mengeluhkan, seperti itu lebih kurangnya. Nah, kemudian kedua tuh adalah bahwasanya ma'mulul khobar atau predikat dari khobar itu tidak boleh mendahului tidak boleh mendahului daripada isimnya, tidak boleh mendahului daripada isimnya. Jadi ma'mul khobar itu adalah objek yang dimaksud yang dijadikan objek daripada predikat itu. Contohnya kecuali dia itu adalah berbentuk jar majrur ataupun zorof keterangan makan ataupun keterangan tempat ataupun zorof zaman keterangan waktu. Contohnya ma amrallah ana asin. Ini contoh yang salah sebetulnya. Jadi amrullah itu adalah ma'mulul khobar. Jadi ana itu adalah subjek atau isim. Asin di sini adalah predikat. Jadi sebetulnya artinya tidaklah terhadap perintah Allah saya mendurhaka. Yang betul apa? Kalau misalnya ada tambahan ma bi amrillah ana asin. Mungkin bisa diperbaiki, tapi rupanya ini salah. Nih, contoh yang kedua di mana ma'mulul khabar ini mendahului isim adalah ma indi anta muqiman. Kenapa ini benar? Karena rupanya ma'mul khabarnya ini adalah berbentuk dzaraf makan ataupun ma bika ana muntasiron. Tidaklah padamu saya memberi pertolongan. Di sini ma'mul khabarnya juga termasuk daripada zorof. Nah, contoh ketiga adalah tidak boleh sesudah in itu adalah huruf ma. Ma itu sebagai huruf tambahan. Jadi sudah kata tidak lagi ibaratnya begitu lebih kurangnya. Nah, contoh keempat adalah tidak ada ditemui lam yang bisa menafikan makna, ya tidak boleh ada ma setelah
kata la itu tadi. Kata illa, di mana dia tuh menafikan daripada makna ma tadi. Contohnya adalah dalam Quran surah Ali Imran yang dimana tuh yang sudah menafikan tapi malah dibatalkan kenafiannya adalah wama Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Lebih kurang seperti itu. Dimana kenafian yang dimaksud oleh kata ma kemudian dibatalkan lagi oleh kata illa. Kemudian kita lanjut kepada penggunaan la yang beramal seperti laisa. Apa kaidah-kaidahnya? Pertama, isim dan khobar itu adalah betul-betul nakiroh. Jadi semuanya itu adalah nakiroh. Misalkan la rojulun haldira. Nah, artinya memang betul-betul tidak ada yang hadir di dalam acara atau misalnya tempat yang dimaksud atau ditunjuk. Artinya semuanya itu, artinya ruangan itu tuh kosong atau acara itu tuh kosong, tidak ada yang menghadiri. Itu adalah pemaknaan yang pertama. Yang kedua sama seperti tadi juga, yumkinuhu yunfi kullu ma huwa muzkar atau mazkur. Kurang wow di situ. Jadi yang dimaksud itu adalah ketika misalnya tidak ada yang hadir, seorang pun mau dia laki mau dia perempuan, tidak ada yang datang ke dalam acara atau ke dalam ruangan tersebut. Yang ketiga adalah iza i'tabarathu minal amil yufassiluhu ala i'adati ta'yin. Artinya ketika dia tuh tidak dimaksudkan untuk beramal seperti laisa itu tadi, ia harus disebutkan berulang. Wala khauf, contohnya kalau di dalam Quran itu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun atau semacamnya. Jadi ketika tidak dimasukkan dia tuh dengan amal laisa, jadi dia tuh ya sudah disebutkan saja, artinya sesudahnya tuh tetap saja dia tuh berbentuk rofa yang dipakai di dalam kalimat atau struktur kalimat itu. Kemudian yang keempat adalah iza i'tabarat min amal inna yakunuhu an-nafiyatu al-haqiqah. Artinya kalau misalnya dia tuh diterapkan dengan amal inna, maka menjadilah dia itu penafiannya itu semua hal itu dinafikan betul-betul. Nah, kemudian ketiga adalah lata, di mana lata ini kaidah-kaidahnya adalah dia itu biasa dipakai kepada yang menunjuk zorof zaman. Contohnya di sini yang dimaksud adalah awanun atau hina atau hinun atau saatun. Ketika di dalam lata ini yang kaidah kedua adalah isim atau khobar salah satu harus ditiadakan. Jadi ketika ditiadakan itu sendiri, yang biasanya paling sering ditiadakan adalah isim, sehingga tinggallah yang tersisa itu adalah khobarnya. Dan khobar itu menjadi dia tuh khobar yang tersisa itu menjadi nasab. Contohnya adalah di dalam surah Sad, wala tahina manasin, dan tidaklah ada waktu untuk melarikan diri. Kita lihat di sini, hina di sini adalah tergolong kepada nasab, di mana hina itu ada yang di dalam penjelasan secara ilmu nahwu, di mana sebelum hina itu adalah sebelum di dalam hina itu maksudnya adalah hinul manas laisa, ini tidak ada. Makanya yang ketika tersisa di sini adalah hina ini tadi, yakni yang merupakan adalah khobarnya, begitu. Yang kemudian ketiga adalah seperti yang dipaparkan di atas, kalaupun misalnya khobarnya ini tidak ada, maka yang ada itu adalah isimnya, artinya juga dirofakkan. Begitu pula sebaliknya, kalaupun misalnya yang ada cuma khobarnya, artinya khobarnya saja yang ditulis, isimnya tidak, dan khobar ini yang dinasobkan. Nah, yang terakhir adalah kalau misalnya kata lata ini sendiri ini tidak
tidak termasuk zorof makan, tidak juga dia tuh menafikan kepada isim meskipun dia jarang, maka dia itu tidak beramal seperti laisa, alias isim maupun khobarnya itu tidak dituliskan sebagai merofakkan isim dan menasobkan khobar. Demikianlah pembahasan kita mengenai al-ahruf al-musyabbahah bil fi'il atau huruf-huruf yang diserupakan dengan fi'il, utamanya biharfil laisa, dan inilah penjelasan mengenai 3 cabang yang penting, ma, la, dan lata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.